Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke bimbingan belajar Ar-Royhan. Kali ini kita akan melengkapi series latihan soal OSN 2025 SNMPTN Matematika Part 29. Kita akan membahas soal statistika dan kombinatorik. Sebelumnya bagi teman-teman yang ingin berlangganan program membership bimbingan belajar Ar-Royhan, kami memiliki 3 program. Ada juara OSN tingkat sekolah hanya Rp9.900 dengan fasilitas prioritas dalam membalas komentar kalian dan akses awal ke video baru. Dan juga ada juara OSN tingkat kabupaten hanya Rp29.900 dengan fasilitas video eksklusif khusus pelanggan. Dan juga ada juara OSN tingkat provinsi dengan fasilitas video eksklusif khusus pelanggan. Bagi teman-teman yang tertarik, buruan segera menghubungi admin ya. Dan bagi teman-teman yang mencari pelatihan rutin persiapan OSK 2025 SNMPTN, teman-teman dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut. Dengan biaya hanya Rp550.000, teman-teman sudah mendapatkan 8 pertemuan setiap bulannya. Terbuka untuk teman-teman kelas 6, 7, dan 8. Dan yang ingin mengikuti matematika SMP. Kalau teman-teman membutuhkan bimbingan lain di bidang MI atau MA atau SD dan SMA, teman-teman juga boleh menghubungi admin. Oke, kita coba soal pertama. Berikut diberikan data siswa kelas 8 SMP Bina Prestasi. 3/5 bagian dari seluruh siswa adalah perempuan, setengah dari siswa laki-laki diketahui pergi ke sekolah naik bus, sedangkan siswa perempuan hanya 1/6-nya naik bus. Diketahui juga bahwa terdapat 140 siswa yang tidak naik bus. Banyak siswa kelas 8 di sekolah tersebut adalah, oke kita bagi dulu pertama-tama, misalkan banyak siswa, misal banyak siswa total ya, banyak siswa itu X misalnya. Nah, berarti untuk perempuan itu ada sebanyak 3/5 ya, dari statement ini, 3/5. Terus sisanya laki-laki ya 1 kurang 3/5 atau 2/5. 2/5 X. Nah, terus kita tinjau nih, yang naik bus. Atau langsung aja ya, yang ke tidak naik bus ya. Jadi ini, setengah dari siswa laki-laki itu diketahui pergi sekolah naik bus. Berarti yang tidak naik bus, itu kan kalau laki-laki ini kan setengahnya naik bus, berarti atau 1/2. Maka yang tidak naik bus itu juga 1 kurang 1/2. Ya, dikali dengan seluruh total siswa laki-laki gitu ya. Nah, 1 kurang 1/2 itu 1/2 kali 2/5 X, hasilnya adalah 1/5 X. Oke, paham ya teman-teman? Untuk perempuan, yang diketahui naik bus sekolah itu 1/6. Berarti yang tidak naik bus itu ada berapa? 1 kurang 1/6. Nah, dikali dengan total perempuan ada 3/5 gitu ya. Maka kali 3/5 X. Maka ini 5/6 kali 3/5 X hasilnya berapa? 5 bisa coret 3/6. 3/6 sama dengan 1/2. Dan total ini adalah 140, sehingga 140 itu sama dengan 1/5 X tambah 1/2 X. Nah, ini hasilnya 7/10 X sama dengan 140, gitu ya. Ya, kemudian X, makanya X sama dengan apa? 140 kali 10/7. Nah, ini hasilnya adalah 20 kali 10, 200. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Jadi jawabannya adalah C. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang mencari rekomendasi buku OSN Matematika untuk persiapan mengikuti Olimpiade Sains Nasional, teman-teman dapat mengunjungi link berikut atau langsung menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut. Dengan biaya-biaya yang cukup murah, seperti yang teman-teman lihat, teman-teman sudah mendapatkan buku yang worth it banget. Oke, kita coba soal selanjutnya. Nah, ini soal kombinatorik banget ya. 6 orang guru akan ditugaskan, jadi kita tandai dulu 6 orang guru akan mengajar ke 3 sekolah, yaitu sekolah A, B, dan C. Berturut-turut sebanyak 1 guru, 2 guru, dan 3 guru. Banyak cara mendistribusikan ke 6 guru tersebut adalah, pertama-tama gini, kita distribusi dulu ke sekolah A. Jadi kita punya 6 guru nih. Distribusi dulu ke sekolah A. Nah, ke sekolah A itu butuh 1 guru. Maka banyak cara memilihnya apa? Kombinasi 6, 1. Gitu ya. Dari 6, pilih 1 orang.
Nah, atau sama juga 6 faktorial per 1 faktorial, 6 kurang 1, 5 faktorial, gitu ya. Ke B, karena sudah tersisa 5 orang, karena satu udah masuk di A, maka sisa 5 orang gitu kan. Nah, dipilih 2. Jadi kombinasi 5, 2 gitu ya. 5 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial gitu ya. Kemudian kita masuk ke C. Nah, di C itu dipilih adalah dari sudah tersisa 3 orang karena 2 udah masuk ke sekolah A dan B. Jadi tersisa 3 orang ya yang belum. 3 dipilih untuk masuk ke 3 guru. Maka ini sama dengan 3 faktorial per 3 faktorial, 0 faktorial. Nah, tinggal kita kaliin. 6 faktorial per 1 faktorial, 5 faktorial, kali 5 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, kali 3 faktorial per 3 faktorial, 0 faktorial. 0 faktorial itu kan 1 ya, nggak usah dihitung ya. Ini bisa coret, ini juga bisa coret, sisa apa? Sisa 6 faktorial per 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Ini sama aja dengan 6 kali 5 kali 4. 3 faktorialnya ini bisa dicoret supaya jadinya kan di sini kan harusnya ada 3 faktorial nih. Oke. Nah, kita bikin kayak gini. Oke, ini bisa 1 faktorial itu kan 1 ya. 2 faktorial 2 kali 1. Coret sisa 6 kali 5 kali 4 dibagi 2. 6 kali 5 30 kali 4 120 bagi 2 60. Jadi jawabannya adalah 60. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi Sains Madrasah, teman-teman dapat mengunjungi link ini atau langsung menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut. Bagi teman-teman yang tertarik, buruan segera dibeli ya. Ini worth it banget loh untuk menunjang pembelajaran kalian mengikuti kompetisi Sains Madrasah. Nah, kita coba soal terakhir ya. 10 titik pada suatu lingkaran diberi nomor 1, 2, sampai 10. Seekor katak melompat searah jarum jam satu satuan jika kotak berada pada nomor ini sampingnya. Jika kotak berada pada nomor yang merupakan bilangan prima. Jadi kalau dia prima, itu dia plus 1. Dan 3 satuan jika bukan bilangan prima. Jadi kalau non prima, dia plus 3 gitu ya. Nah, jika mula-mula katak berada pada nomor 1, di manakah posisi katak setelah melompat 2024 kali? Oke, kita gambar dulu freehand aja gitu ya. Anggap kayak gini. Terus saya beri nomor ya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 gitu ya. Oke. Nah, kita lihat. Kita ambil posisi starting dari sini, dari 1 kan. Kan dia startnya dari 1 ya. Di manakah posisi katak setelah melompat 2024 kali? Oke. Lihat, dari 1 itu dia harus melompat kemana? Nah, plus 3 ya, karena 1 itu bukan prima, maka dia plus 3. Maka dia melompat ke 4 gitu ya. Dari 1 dia melompat ke 4, maka dia sudah spend berapa langkah? 3 langkah. Oke, kita tulis dulu di sini. Ini langkahnya 3 ya. Nanti habis itu dari 4 ini kan masih non prima. Maka dia lanjut lagi ke berapa? Ke 7. Nah, maka dia udah habis berapa? 3 gitu ya. Oke. Habis dari 7, ini kan 7 masuk di bilangan prima gitu ya teman-teman. Oke, saya tandai dulu yang mana aja prima. Jadi prima itu yang ini ya, 2, 3, 5, 7 ya. Itu aja ya. Oke. Nah, dari 7 ini dia udah 7 kan termasuk prima nih. Maka dia loncat satu angka aja. 7 plus 1 8 gitu. Nah, jadi dia udah melangkah sejauh plus 1 ya. 1 plus 3, kemudian plus 3 lagi, dan kemudian plus 1 gitu ya. Oke. Habis itu dari 8 ini kan non prima nih. Nah, berarti dari 8 dia langkah ke 9, 10, 1. Oh, berarti kembali lagi ke 1 dong. Nah, maka di sini kita lihat dia udah spend berapa langkah? 3 plus 3 plus 1 plus 3 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini 3, apakah benar 3 plus 1 plus 3 ya. Nah, dia kembali ke posisi 2020, dia kembali ke posisi 1 setelah melewati berapa langkah? Setelah melewati 10 langkah gitu ya teman-teman ya. Coba kita pastikan lagi ya, dari 1 4 7 7 8 kembali lagi ke 1 gitu ya. Nah,
Oke. Nah, setelah itu kalau kita lihat teman-teman, di sini setelah dia melangkah 10 langkah itu kan dia kembali ke satu. Maka kalau dia 2024 kali, ini berapa kali cycle 10 langkahnya? Ya 10 kali 202 plus 4. Nah, tersisa 4 nih. Nah 4 langkah dari satu itu berapa? Nah, berarti dari ini kan udah nyampe nih. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi jawabannya sebenarnya itu 5 ya. Mungkin di sini ada typo gitu ya. Kalau mungkin C 5 gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi jawabannya harusnya 5. Jadi posisi katak setelah melompat 2024 langkah adalah 5 gitu. Tapi apa benar nggak sih 2024 langkah itu 5? Iya benar, karena kalau dia udah nyampe di satu, ini kan dia kembali lagi ke 3 langkah. Nah, 2020 masih 3 langkah, ini 2020 23 gitu ya. Nah, terus 1 2 3 4. Nah, kalau dihitung 4 langkahnya berarti masuk lagi satu langkah di sini, masuk di 5 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 5. Oke, bagaimana teman-teman, sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Silakan jawab soal berikut di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman yang mencari paket pembinaan OSN Matematika SMP 2025, teman-teman dapat menghubungi admin di nomor WhatsApp yang sudah dibagikan sebelumnya atau langsung aja mengunjungi di link berikut. Dan jangan lupa subscribe dan like dan share juga teman-teman. Terima kasih.